pertama, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari sektor 2 Inggris, kelompok 12 dari Sertika. Nah, hari ini kita bakal membahas topik mengenai masalah yang sering terjadi di mahasiswa. Apa itu teh? Manajemen waktu. Nah, dengar-dengar narasumber kita ini pernah ikutan lima dan sekarang lagi menjabat di BEM. Gitu. Ya, Ini kita langsung tanya aja ya. ayo. Oke, Teteh. Halo Teteh. Boleh Teteh kita kenalan dulu. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Cantika Nisrina, sering dipanggil Tecan ya kalau di kampus. Tecan. Saya saat ini sedang menjabat sebagai staf Departemen Ekraf Badan Eksekutif Mahasiswa Kampus UPI Ciwidey. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Dengar-dengar Teteh itu sebelumnya ikut kegiatan Hima Iya. dan sekarang lagi menjabat di BEM. Apakah betul Teh? Betul. Nah, pastinya kegiatannya itu kan pasti bakalan lebih padat ya Teh dari sebelumnya. Iya. Dan ini boleh keberatan nih ya, menurut Teteh pribadi nih, arti manajemen waktu itu kayak gimana sih Teh? Oke, menurut saya manajemen waktu itu sangat penting gitu ya buat aku, apalagi aku sekarang lagi memegang 3 organisasi gitu ya. Nah, manajemen waktu itu bukan hanya untuk mengatur jadwal aja, tapi kita bisa menata waktu untuk kegiatan-kegiatan kita biar kita nggak tahu pabalatak, nggak berantakan Iya, gitu iya. ya. Gitu. Mungkin buat aku sangat penting banget gitu ya. Terus gimana caranya Teh biar bisa ngebagi waktu dengan baik? Membagi waktu dengan baik. Ini tentang kuliah sama organisasi. Iya. Kalau misal aku ya, dari pribadi aku sendiri, yang pertama aku pasti mentingin dulu kuliah, karena kita kan di sini juga sebagai mahasiswa pasti yang paling utama dan bukan dari yang lain yaitu kuliah gitu ya. Yang pertama aku kuliah dulu. Kalau misal sekarang kan emang dulu waktu Hima emang aku padat banget ya, sampai megang kurang lebih 15 proker, dan itu benar-benar setiap bulan pasti ada gitu. Gimana sih aku cara biar nggak hektik banget gitu? Yang pertama, kita pisahin dulu mana prioritas, mana yang bisa dinanti-nanti, dan mana yang benar-benar mendesak. Yang mendesak pasti kan deadline tugas ya. Iya. Kita nggak akan mentingin apa itu proker ya kalau misal udah ada tugas. Terus yang kedua, kalau misal ada tugas tapi kita ada proker, pasti kita mentingin tugas dulu ya. Kalau misal menurut aku, proker tuh dikebelakangin dulu aja. Mau kita tanggung jawabnya sebesar apapun, kalau misal tugas kita belum, mendingan tugas dulu. Mungkin segitu. Yang penting prioritas dulu kuliah. Mungkin kalau dari strategi Teteh nih waktu sekarang ya, untuk sekarang strateginya apa? Buat membagi Iya, manajemen betul. waktu. Karena mungkin ya aku belum menginjak di semester 5 sekarang. Oke. Kalau misal BEM kan aku baru semester sekarang masuknya ya, karena semester 4 masih belum aktif sekarang BEM-nya. Kalau sekarang mah aku masih nyantai karena kita kan libur kuliah juga 3 bulan ya. Jadinya ya paling karena aku megang 3 proker sekarang, jadinya ya paling dibagi dulu kayak mana yang paling mendekati, mana tanggung jawab aku yang lebih besar, mana yang paling aku harus kerjain terlebih dahulu, mungkin kayak gitu. Teteh pernah nggak sih kayak ngalamin kegagalan akademik karena terlalu banyak organisasi? Pasti pernah. Nah, ini harus diceritain apa enggak? Iya, boleh. Boleh. Oke, aku dari semester 1 aku udah ikut proker-proker Hima ya. Yang pertama ada pendam, itu proker PGSD. Di situ aku udah mulai proker. Nah, makin sini aku ikut Hima. Nah, dari Hima ini tuh aku belum terlalu bisa memanage waktu aku sendiri gitu ya. Jadi kayak masih berantakan banget. Kenapa waktunya kadang nubruk atau kayak gimana gitu ya. Aku turun nilai akademik karena emang seperti yang aku bilang tadi, aku 15 proker, jadinya tiap bulan aku ya agak berantakan gitu ya. Mungkin sekarang bisa memanage waktu ya, kalian harus bisa memanage waktu. Iya. Gitu. Nah, menurut Teteh nih ya, apakah manajemen waktu itu bisa ngaruh gak sih ke mental kita? Manajemen waktu sama mental pasti berpengaruh banget ya. Karena
buat kita anak Genji ya, Iya, pasti dikit-dikit mental gitu ya. Pasti kalian juga ngerasainnya. Waktu SMA juga kalian yang pasti yang ikut organisasi OSIS atau eskul yang harus pulang malam atau apa, pasti kita ngerasa capek dan kurang tidur gitu. Nah, buat mahasiswa juga pasti itu tuh berpengaruh, apalagi kan kalau misal kuliah mah beda ya sama SMA gitu ya. Beberapa SKS, kuliah ini, terus ya kalau yang ikut organisasi-organisasi ini gitu ya. Untuk apa ya? Mengurangi untuk apa ya namanya? Kena mental itu ya. Kiranya harus bisa mentingin diri kita sendiri yang pastinya ya. Jangan mungkin ya buat maba kalian pasti mikirnya kayak aku pengen ikut itu, pengen ikut ini, tapi kalian nggak mentingin diri sendiri. Kalau kalian lagi capek, kalau kalian lagi aku butuh istirahat, kalian tuh tetap maksain, please jangan kayak gitu ya. Nanti ya pasti ngerusak mental kalau misalnya kita nggak bisa memanage waktu itu. Terus gimana cara Teteh ngehadapin kayak misalnya Teteh udah ngesusun rencana baik, malah tiba-tiba berantakan, itu kayak gimana? Pasti jangan panik dulu ya, pasti gitu ya. Aku pernah ngalamin 3 proker rapat di 1 jam, di jam yang sama. Nah, aku pasti mikir dulu kayak ini aku lebih penting di proker yang mana ya. Tapi di saat itu aku megang 2 kadif dan 1 staff, jadinya pasti aku pakai 2 HP. 2 HP atau 2 device gitu ya. Jadi yang paling penting tuh kita udah tahu lah kalau misal kita ikut ini itu pasti kita udah kayak konsekuensinya kayak gini. Berarti nanti kedepannya bakal kayak gini. Jadi ya udah nikmatin aja gitu. Mau gagal mau enggak yang penting kita nyoba. Terakhir nih Teh, boleh gak sih Teteh kasih saran gitu ke kita para maru yang bisa nge-handle gitu manajemen waktu yang baik kayak gitu. Oke. Ini pesan dari aku ya untuk pada maru ya, kalau di UPI Biru nyebutnya maru. Yang pertama, kalian pentingin dulu kuliah, pentingin dulu tugas kalian, pentingin dulu S1 kalian. Pasti kan kita juga masuk kuliah bukan hanya ego kita buat kuliah ya, pasti kita juga harus ngebangun orang tua. Yang pertama itu. Yang kedua, kalian boleh ikut organisasi, tapi jangan bikin diri kalian capek sama apa yang kalian kerjain. Yang ketiga, jangan egois untuk ikut proker ini itu. Karena kalau misal kalian ikut kalian pengen ini, pengen itu, nanti kalian juga yang capek gitu ya. Pokoknya untuk maru, semangat, jangan pantang menyerah, jangan ngeluh dulu, pokoknya kerjain aja sebisa mungkin. Mau bisa nggak bisa, pokoknya harus bisa. Terima kasih ya Teteh sudah Sama-sama, meluangkan waktunya. terima kasih juga. Iya. Keren banget guys Teteh, tadi kita banyak banget dapat ilmu-ilmu tentang manajemen waktu ya. Ya. Nah, semoga obrolan kita tadi bisa bermanfaat buat kalian. Segini aja perbincangan kita. Dadah. Bye. Terima kasih.